Kita akan dalam informasinya bersama dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Polri tahun 2009-2011. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam Mas Abram, selamat malam. Ya Pak Ito, kami dengar Anda menyebutkan bahwa putusan sidang etik ini sifatnya tidak akan putusan begitu, tapi lebih kepada rekomendasi. Bagaimana jelasnya? Jadi begini, kalau kita lihat organisasi ya, dalam organisasi itu kan ada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, dipatuhi oleh semua anggota yang menyangkut masalah moral dan etika. Jadi apa yang yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu yang merupakan kode etik dari organisasi itu, maka dapat dikenakan namanya sidang pelanggaran kode etik. Tentunya kita harus membedakan antara sidang kode etik ya dengan sidang peradilan pidana umum. Ya. Nah, jadi pasti berbeda. Kalau pidana umum itu kan materinya adalah pelanggaran pidana. Tapi kalau kode etik ini tentunya peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi Polri yang harus dipatuhi, ditaati oleh anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai pedoman. Jadi pelanggaran kemudian dikenakan kode etik. Nah, oleh sebab itu tentunya sifatnya adalah harus tertutup karena kan ini internal. Tapi Mas Abraham ya, ini jujur saja selama saya 35 tahun menjadi polisi dan sampai sekarang tambah lagi sekitar 20 tahun, hampir 50 tahun, baru sekali inilah ada sidang kode etik yang sedemikian gaduh ya, yang sedemikian ramai karena ini adalah kasusnya sudah menyangkut kepada perhatian publik yang luar biasa. Bahkan kepala negara pun juga ikut memantau ya. Nah, kalau dikatakan nanti dari hasil sidang kode etik ini kan saya sampaikan ini bukan pengadilan. Ini hanya menentukan dari segi kelayakan atau kepatutan. Apakah seseorang itu yang telah melanggar norma-norma ya atau aturan yang ada di kepolisian itu masih patut menjadi anggota Polri atau tidak. Nah, nanti hasilnya adalah rekomendasi seseorang itu apakah dia melanggar kepatutannya dalam kategori yang berat ya, yang dapat mempermalukan institusi, sehingga akan disarankan kepada Pak Kapolri karena kan seorang perwira tinggi itu adalah diangkat berdasarkan keputusan presiden ya, setiap kenaikan kepala perwira tinggi. Dan nanti dari Pak Kapolri akan menyampaikan kepada Bapak Presiden bisa mendelegasikan kepada Pak Kapolri untuk melakukan pemberhentian dengan tidak hormat dan biasanya diupacarakan Mas Ibrahim. Jadi tidak langsung ini ada upacara dulu, pencopotan baju, kemudian diberikan baju preman ya, baru kemudian yang bersangkutan statusnya sudah sebagai sipil dan tidak mempunyai hak apapun dari negara melalui Polri. Oke Pak Ito, kita butuh penjelasan. Anda pasti ikuti juga bahwa sudah ada surat permohonan maaf yang dituliskan dalam secari kertas dan ada materai di sana oleh Pak Ferdi Sambo. Kemudian juga yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya sebagai otak pembunuhan berencana. Di sana ada dugaan pelanggaran berat, termasuk obstruction of justice dan lain sebagainya. Mengapa sidang etiknya lebih dari 12 jam? Kami dengar ada 15 saksi dan semuanya diperiksa satu persatu. Publik berpikir tidakkah seharusnya ini sederhana saja langsung diberikan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat? Ya, tentunya dalam memutuskan satu keputusan pelanggaran kode etik ya Mas Abraham, itu kan kalau sesuai dengan Perkap, kan pertama Perkap nomor 4 tahun 2011, kemudian jadi Perkap nomor 9 tahun 2012. Sekarang dengan kasus AKBP Brotoseno itu pelajaran buat Polri. Karena di sana yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk bisa berdinas sebagai anggota Polri. Sehingga dengan desakan masyarakat dan inisiatif Bapak Kapolri, kemudian direvisilah menjadi Perkap nomor 7 tahun 2022 yang memungkinkan Ankum, atasan langsung atau Pak Kapolri itu bisa mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali, ada PK-nya, yang bisa menggugurkan keputusan dari Komisi Kode Etik. Jadi Komisi Kode Etik mengatakan yang bersangkutan masih layak untuk menjadi anggota Polri. Tapi Ankum dengan berbagai pertimbangan ya mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran berat misalnya ya. Ya, terlibat dengan kasus korupsi. Nah ini sama, jadi kita juga harus hati-hati, apalagi kasus ini adalah betul-betul menyita perhatian publik ya.
Oke. Demikian, Bang. Terakhir, Pak Ito, dengan pengalaman Anda 35 tahun, Anda sebutkan, dan pengalaman segudang di bidang reserse, sampai Anda di pucuk pimpinannya di Kabar Eskrim 2009-2011, menurut Anda apakah akan langsung rekomendasinya pemberhentian dengan tidak hormat, apa yang kita tunggu-tunggu malam hari ini? Ya, dengan tidak mendahului ya, tentunya keputusan daripada komite kode etik ya, saya berpikir pelanggaran ini memang sudah sangat berat ya kategorinya, dan menurut saya ya, ini pendapat saya, yang bersangkutan akan dikenakan rekomendasinya adalah PTDH ya, untuk selanjutnya diresmikan atau diputuskan oleh Pak Kapolri, kemudian nanti tentunya ada upacara juga untuk melepas atribut-atribut kepolisian yang ada pada yang bersangkutan. Jadi itu perkiraan saya ya, Mas Abraham ya. Baik, terima kasih atas pengalaman dan berbagi wawasan kepada kami, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim Polri 2009-2011, sudah hadir bersama kami. Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Ito.